juga, maka aku akan terus bersafar berjalan. Hukuba itu jamaknya hukbun. Ya. Jadi hukbun itu adalah nama sebuah musim dalam satu tahun. Hukuba itu berarti 3 musim hukbun. Setidaknya berapa? 3 tahun minimal perjalanan. Nah ya. Jadi memang ilmu ini dicari dengan perjuangan. Kita baru merasakan manisnya ilmu kalau ada perjuangan yang kita keluarkan untuk ilmu ini. Beda antara orang belajar 4 kaidah syirik. Ya. Dia harus safar, harus jalan, harus hadir langsung di majelis ilmu. Dengan orang yang belajar 4 kaidah syirik cuman di YouTube. Beda nggak rasanya? Beda. Sama kayak orang lihat pertandingan final Piala Dunia. Kita lagi di Qatar ya. Sekalian umrah mampir gitu ya. Orang yang menyaksikan langsung pertandingan final Piala Dunia di Qatar dengan cuman yang lihat di TV. Apalagi yang cuma lihat di surat kabar, itu beda. Apa yang beda? Rasanya itu beda gitu ya. Nah, ilmu juga sama kayak gitu ya. Ilmu itu ada rasanya. Dan memang ilmu ini pantas untuk kita perjuangkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas tentang 4 kaidah memahami syirik zaman now atau zaman ini ya. Ada 2 bab yang akan atau 2 pembahasan besar yang akan kita bahas sampai nanti jam 11 ya, insyaallah. Yang pertama tentang pendahuluan, itu kita akan membahas tentang Islam agama yang hanif. Kemudian poin kedua tentang pentingnya tauhid. Yang ketiga tentang bahaya syirik. Pembahasan yang kedua yaitu membahas 4 kaidah memahami syirik. Kaidah pertama, tauhid rububiyah tidak cukup memasukkan seorang ke surga. Kaidah kedua, alasan orang-orang musyrik menyembah selain Allah adalah Tuhan yang mereka sembah hanya sebagai perantara penyembahan kepada Allah. Kaidah ketiga, Tuhan-Tuhan orang musyrik itu beraneka ragam. Kaidah 4, perbedaan kemusyrikan zaman now, zaman ini dengan zaman dahulu. Zaman sekarang lebih parah daripada zaman dahulu. Baik, kita langsung masuki pembahasan tentang pendahuluan. Sebelum kita memasuki 4 kaidah memahami syirik, kita beri muqaddimah terlebih dahulu agar kita bisa memahami dengan matang 4 kaidah tersebut. Yang pertama adalah tentang Islam agama yang hanif. Islam agama yang hanif. Kata-kata hanif ini disebut dalam Al-Quran biasanya dilekatkan kepada agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana dinyatakan dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah dan dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agamanya Ibrahim yang hanif, yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang hanif dan dia tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Allah juga mengatakan, ma kana Ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, bukan pula orang Nasrani, akan tetapi Ibrahim adalah seorang yang agamanya lurus, yang hanif, seorang muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Dengan memahami makna dari kata hanif, maka kita akan paham betul hakikat daripada tauhid ini. Ya. Apa itu agama yang hanif? Di sini ada ya. Langsung saja dibuka halaman
Setelahnya itu ya. Agama Hanif itu secara bahasa, Hanif itu artinya al-mail, artinya condong. Sesuatu itu bila disebut condong artinya ada yang didekati, ada yang dijauhi. Kalau pohon itu condong itu kan kalau orang Jawa bilangnya mentiung ya. Ya kalau orang Surabaya apa bilangnya? Miring ya. Ya orang Surabaya bilang miring ya. Itu kan pasti ada sisi yang dijauhi, pasti ada sisi yang didekati. Nah itulah namanya Hanif. Hakikat Hanif atau definisi Hanif itu seperti itu. Lantas apa makna Hanif berkaitan dengan beragama Islam? Beragama Islam yang Hanif itu maksudnya bagaimana? Yaitu ada sisi yang didekati, ada yang dicondongi, ada yang dijauhi, ada yang didekati. Ya, yang didekati itu adalah tauhid, yang dijauhi itu adalah syirik. Ya, jadi seorang dalam beragama Islam itu dia selain dia bertauhid, meyakini Allah itu Tuhan yang berhak disembah, dia juga harus mengingkari sesembahan selain Allah. Itulah namanya beragama yang Hanif, seperti agamanya Nabi Ibrahim itu. Dia harus menjauh dari apa? Syirik. Segala bentuk syirik dia jauhi. Lalu dia harus mendekat kepada siapa? Tauhid. Nah, itulah namanya agama yang Hanif itu seperti itu. Sehingga kalau seorang meyakini Allah itu Tuhan yang berhak disembah, tapi bersamaan dengan itu nanti kalau wayahnya suro gitu kan, kalau orang Bantul ya, kemudian ngelarung ya di Laut Selatan ya, atau nyembelih ayam cemani sebagai persembahan untuk Nyiro gitu kan. Ini syirik atau enggak? Syirik ya? Iya. Itu adalah kesyirikan. Bentuk syiriknya gimana? Ya, bentuk kesyirikannya gimana? Orang menyembelih sebuah hewan lalu kemudian dia niatkan untuk jin fulan atau jin fulanah. Ya. Bentuk syiriknya di mana itu? Nah, betul. Menyembelih kepada selain Allah. Jadi perbuatan syirik itu enggak cuma sujud, enggak cuma berdoa, tapi juga menyembelih, hanya sekedar menyembelih. Teknisnya sama, ya pakai pisau juga, yang disembelih bagian lehernya juga. Nanti habis disembelih diapain? Dipangan apa ya kalau kita dimakan ya, kalau mereka mungkin dibuang ke laut ya, dimakan ikan. Tapi yang ini adalah tauhid, yang ini syirik. Pembedaannya adalah di niatnya. Jadi salah satu bentuk kesyirikan itu tadi ya, yaitu sering terjadi. Itu adalah bentuk kesyirikan yang wujudnya menyembelih. Baik, kita kembali ke temanya. Orang dia rajin sholat, ya. Dia la ilaha illallah. Dia meyakini tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tapi dia juga masih seperti itu tadi, nyembelih kepada selain Allah. Iya, ya. Nanti kemudian ketika dagangannya kurang laris, ya. Nah, ini sering ini ya. Saya tahu ini udah rahasia umum ini ya. Ada sebuah jalan di Jogja itu yang terkenal dengan kulinernya. Saya tanya sama bapak-bapak yang jualan di situ, alhamdulillah dia sudah ngaji ya. Ustaz, di sini tuh rata-rata 90% itu pakai apa ya namanya istilah? Pelaris ya gitu. Sini cuma pakai konsultasi kepada wong tua ya. Kalau orang Jogja itu bilangnya wong tua. Ya. Nah ini ya, hati-hati. Itu semua adalah syirik seperti itu. Maka tauhidnya sah atau enggak kalau kayak gitu? Tidak sah. Jadi tauhidnya ada pembatalnya juga ya. Tauhidnya ada pembatalnya. Sebagaimana ibadah lain seperti sholat itu juga ada pembatalnya. Makanya dalam risalah yang saya jadikan rujukan dalam menyusun makalah ini, yaitu Qawaidul Arba', Syekh Abdul Wahab rahimahullah ta'ala mendefinisikan agama Hanif itu an ta'budallah, engkau menyembah Allah wahdahu semata, mukhlishan lahuddin,
lalu memurnikan ibadah hanya kepadanya. Nah, coba kita perhatikan kata murni dalam definisi ini. Mukhlishan lahuddin, memurnikan ibadah hanya kepadanya. Kata murni inilah yang menjadi hakikat agama yang hanif. Karena dengan adanya kata murni dalam definisi ini, dalam pemaknaan terhadap agama hanif itu, maka konsekuensinya seorang harus menafikan penyembahan kepada Tuhan selain Allah, lalu dia hanya akan memberikan penyembahannya kepada Allah. Jadi di dalam hanif, dalam istilah lain itu tauhid, ada dua hal yang harus diupayakan seorang muslim. Yang pertama adalah dia memurnikan penyembahan, artinya memberikan segala bentuk aktivitas penyembahan lahir dan batinnya hanya untuk Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dia mengkafiri, mengingkari segala bentuk penyembahan kepada Tuhan selain Allah. Kebanyakan masyarakat kita, mereka hanya paham atau mereka hanya memaknai Islam atau memaknai tauhid itu poin pertama saja, ya tidak? Yang penting saya sholat, menyembah Allah, la ilaha illallah. Nanti kalau mati juga ditahlili la ilaha illallah, insya Allah surga. Tapi ya, meyakini Dewi ini yang bisa yang membuat panenan ini kok jadi subur, jadi nggak gagal panen, gitu kan? Itu namanya syirik dalam hal apa itu? Kalau seorang meyakini ketika panen ada Dewi Sri misalnya, kan, yang menyebabkan padi ini menguning, ya, sehingga kita bisa panen. Itu syirik dalam hal apa itu jadinya? Syirik rububiyah. Syirik dalam hal perbuatan Tuhan. Dia meyakini ada Tuhan selain Allah yang memiliki perbuatan, kemampuan seperti Allah. Kemampuan apa? Memberi rizki. Bahayanya seperti ini. Maka insya Allah nggak rugi ya para jamaah yang datang dari Klaten, mungkin dari Solo, ya. Mungkin ada yang mau ikut Muktamar Muhammadiyah, mampir sini dulu. Nah, atau yang dari Surabaya, ya, insya Allah nggak rugi, karena yang kita pahami ini bawa pulang ke Surabaya, bawa pulang ke kampung-kampung bapak-bapak sekalian ini adalah tentang yang paling mahal dalam agama ini, tentang memahami syirik. Nah, jadi sering yang dipahami masyarakat itu poin pertama aja. Pokoknya kalau sudah la ilaha illallah wis muslim, nggak peduli dengan pembatal-pembatalnya. Poin kedua yang sering dilalaikan, yaitu dia tidak mengingkari sesembahan selain Allah. Itulah hakikat dari musyrik. Apa artinya syirik itu? Kalau dalam hal bermuamalah itu ada istilah syarikah. Nah, syarikah itu apa? Kerjasama. Jadi seorang itu melakukan syirik ketika menjadikan dia menunjuk selain Allah itu ada Tuhan yang kerjasama sama Allah. Dia nyembah Allah plus nyembah juga selain Allah. Dan nyembah ini nggak harus diartikan sujud, ya, nggak harus diartikan berdoa, ya. Segala bentuk ibadah, ya, lahir dan batin, kalau dia niatkan selain Allah 100% selain Allah, maka itu kan atau sekian persen selain Allah, maka itu syirik. Itu namanya perbuatan syirik. Nah, tergantung nanti syirik besar atau syirik kecil. Nah, inilah Bapak Ibu, ibu-ibu nggak ada ya di sini. Bapak-bapak, definisi agama Hanif, ya, sudah bisa dipahami kira-kira? Jadi agama Hanif itu apa? Condong kemana? Mendekat ke tauhid. Kemudian menjauh dari apa? Dari syirik. Jadi seorang disebut beragama Hanif atau bertauhid itu ketika menetapkan ketuhanan hanya untuk Allah, lalu kemudian menafikan, mengingkari segala bentuk penyembahan kepada selain Allah. Nah, ini semua ada di tulisan Bapak Ibu, ya, Bapak-bapak. Nah, di sini dua prinsip tadi, menetapkan penyembahan ketuhanan, yaitu saya sebut ketuhanan di sini maksudnya adalah
hak disembah. Ya. Bukan ketuhanan di sini artinya yang menciptakan, yang memberi rizki, bukan itu maksud saya. Kenapa alasannya nanti akan saya jelaskan ketika membahas kaidah pertamanya. Jadi maksudnya adalah hak disembah. Menetapkan ketuhanan ataupun hak disembah atau uluhiyah itu hanya untuk Allah. Poin kedua adalah meniadakan penyembahan Allah. Menetapkan hak penyembahan hanya untuk Allah itu dalam istilah akidah disebut itsbat. Nah, namanya itsbat. Bukan sidang itsbat ya. Jadi itsbat ini maknanya tergantung konteks ya. Kalau dalam pembahasan tauhid, itsbat itu adalah menetapkan. Menetapkan apa? Ya tergantung pembahasan tauhidnya. Kalau asma sifat menetapkan sifat-sifat Allah. Kalau berkaitan dengan penyembahan kepada Allah artinya menetapkan penyembahan hanya untuk Allah. Yang kedua, meniadakan dari segala bentuk sesembahan kepada selain Allah, namanya nafyun. Itsbat dan nafyun. Itulah hakikat agama Hanif. Jadi apa yang pertama tadi? Itsbat. Yang kedua adalah nafyun. Apa itu itsbat? Menetapkan ketuhanan hanya untuk Allah, yaitu hak disembah hanya untuk Allah. Yang kedua adalah nafyun. Apa itu nafyun? Meniadakan segala bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dua istilah inilah yang menjadi hakikat Hanif. Nah, semakin mengerucut ya, semakin sederhana. Jadi agama Hanif itu apa, Mas? Ya itsbat sama nafyun, itulah Hanif. Oh, itu tuh Hanif. Dua variabel ini ataupun dua komponen ini itulah yang tersebut dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dalam la ilaha disitulah terdapat nilai itsbat. Illallah disitulah terdapat nilai nafyun. La ilaha berarti kita menetapkan ya, kita meniadakan. Oh mohon maaf, kebalik ya. Mohon maaf kebalik. Itu di makalah tolong diralat. La ilaha di situ nafyun. Karena di situ la itu harfu nafyun ya, peniadaan. La ilaha itu nafyun, balik. Meniadakan segala bentuk sesembahan selain Allah. Kemudian illallah, kecuali hanya untuk Allah. Nah, di situ itsbatnya, menetapkan hak ketuhanan itu hanya untuk Allah. Ya, jadi sama dengan agama Hanif itu adalah la ilaha illallah dalam pengamalan yang sebenarnya, bukan hanya semboyan di lisan atau hanya stiker di tempelan di di tembok-tembok ataupun di mobil-mobil. Ini kalimat suci ini mengandung makna yang luar biasa, mengandung konsekuensi yang dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama Hanif inilah yang Allah perintahkan kepada kita. Kita dalam berislam itu yang Allah perintahkan ya, berislam secara hanif, bukan berislam melenceng kanan, melenceng kiri ya. Nanti ada Islam garis lurus, nanti ada Islam garis miring. Nah, ya. Berislam yang Allah perintahkan tuh ini. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata, wa dzalika dinul qayyimah." Mereka hanya diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah dengan ikhlas, maksudnya dengan murni, memberikan penyembahan untuknya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat, menjalankan agama hunafa yang hanif ya, terjemahnya kurang itu ya, menjalankan agama yang hanif, yang lurus tadi. Dan juga agar melaksanakan salat, menunaikan zakat, itulah yang disebut agama yang qayyimah, agama yang lurus, yang benar, agama yang benar. Baik. Bapak-bapak sudah paham jadi apa makna hanif ya? Paham ya? Baik. Sebelum kita memasuki tema berikutnya, sub berikutnya tentang pentingnya tauhid, ada yang mau ditanyakan tentang pembahasan yang baru saja kita bahas? Jadi bapak-bapak boleh bertanya langsung, boleh
Walaupun nanti disiapkan sesi tanya jawab, tapi bapak-bapak kalau mau bertanya langsung boleh ngacungkan tangan interupsi Ustadz, supaya apa? Supaya forum ini tidak terlalu formal ya, gitu ya. Supaya hidup, ada interaksi gitu. Saya senang kalau majelis itu ada interaksi dengan jamaah. Biasanya kalau pertanyaan itu nanti ditunda di akhir itu berdasarkan pengalaman saya itu terus lali. Tadi mau nanya apa kok lali ya, akhirnya nggak jadi nanya. Jadi bapak-bapak kalau mendengarkan penjelasan saya ada yang belum paham atau barangkali teringat sebuah masalah yang kemudian perlu ditanyakan gitu kan, boleh langsung interupsi bertanya gitu ya. Baik, kita masuk sub yang kedua, yaitu pentingnya tauhid. Ada dua alasan pokok mengapa tauhid itu penting. Yang pertama, Allah perintahkan seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat untuk bertauhid. Alasan yang kedua, Allah jadikan tauhid sebagai tujuan diciptakan jin dan manusia. Jadi sebenarnya pentingnya tauhid ya, hal-hal yang menjadi alasan, menjadi bukti pentingnya tauhid itu banyak sekali, sangat banyak, tidak terhitung ya. Tapi kalau kita simpulkan atau para ulama menyimpulkan ada dua ini. Yang pertama adalah tauhid itu adalah syariat, ajaran yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia di setiap generasi, setiap nabi dan rasul. Yang kedua, Allah jadikan tauhid sebagai tujuan diciptakan jin dan manusia. Inilah dua urgensi tauhid yang paling pokok. Dari sini akan bercabang banyak cabang. Ya. Intinya dua ini. Yang pertama, Allah perintahkan seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat untuk bertauhid. Ini menunjukkan bahwasannya tauhid itu perkara sangat penting. Karena Allah lestarikan ajaran tauhid ini di setiap generasi umat yang berbeda. Generasi umat berbeda dengan sebagian syariat. Ada yang berlaku di zaman Nabi sebelumnya, namun tidak berlaku di zaman Nabi kita atau sebaliknya. Ya. Ini cukup untuk menyadarkan kita atau menjadi argumen dalam diri kita untuk menyadarkan bahwasanya tauhid itu sangat penting. Ini harga mati tauhid. Kenapa kok sangat penting? Tuhan itu sampai melestarikan tauhid itu dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, nggak pernah dirubah. Ya, jadi prinsip ketuhanannya Nabi Adam dengan Nabi Muhammad, dengan Muslim yang terakhir meninggal dunia sebelum, contohnya ada syariat yang berlaku di zaman Nabi sebelumnya tapi di zaman sekarang tidak berlaku. Di zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad itu adalah ibadah yang bernilai besar dan bisa menghapus dosa. Di zaman Nabi Muhammad itu menjadi dosa besar yang bisa menyebabkan seorang masuk neraka. Contohnya apa itu? Bunuh diri. Bunuh diri kalau itu dilakukan di zaman Nabi Musa itu masuk surga. Jadi kalau ada orang bunuh diri zaman Muhammad, wah ketinggalan dia. Kalau bunuh diri zaman Nabi Musa ya. Di zaman Nabi Musa bunuh diri itu sebagai cara bertaubat dari syirik. Ya. Yaitu dengan menjatuhkan diri dari gunung yang tinggi, dari tempat yang tinggi. Bukan minum racun ya, atau menyetrum diri sendiri gitu ya. Bukan. Tapi caranya ada sendiri, diajarkan oleh Nabi Isa dengan menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi. Nah, ini tobat dari dosa apa? Dosa syirik. Kalau sekarang gimana? Ya? Enggak bisa bertobat. Beristighfar. Salat taubat. Cukup salat taubat ya, Pak ya? Bagus. Bisa dengan salat taubat, bisa dengan istighfar, memperbarui syahadat. Ya. Kalau dia sadar bahwa kesyirikan yang barusan dia lakukan itu kesyirikan yang membatalkan Islam, ya, dia ulang syahadat. Mengulang syahadat apakah harus resmi? Menghadirkan KUA, resepsi, saksi? Enggak ya. Syahadat aja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Nah itu. Kalau sekarang seperti itu. Kalau Nabi Musa harus bunuh diri. Allah mengatakan faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Bunuhlah diri kalian sendiri, itu lebih baik untuk kalian di sisi Tuhan kalian. Tapi ini dihapus di zaman Nabi Muhammad, udah nggak relevan. Ya. Nanti bertobat dari syirik, bunuh diri nggak relevan. Apalagi di Indonesia, entek nanti nggak ada orang Islam. Ya. Orang Islam begitu tobat bunuh diri semua. Ya, dulu agama nenek moyang kita kan dinanisme, ya kan? Terus apa? Animisme ya. Nah, nggak relevan. Allah ubah, ganti dengan cara cukup bertobat, beristighfar. Dulu di zaman Nabi Musa, kalau ada pakaian kena najis itu harus digunting, ya, dibolongi, lalu ditambal pakai kain yang suci. Ya itu. Coba kalau itu berlaku sekarang. Nah, betapa banyak celana yang bolong-bolong. Ya. Subhanallah. Jadi agama kita ini mudah. Ya, Allah berikan kepada kita agama yang mudah. Ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Alhamdulillah kita nggak hidup di zaman Nabi Musa. Hidup di zaman Nabi Muhammad. Nabi yang mulia. Nabi yang sebenarnya umat-umat sebelum kita itu bercita-cita, berkeinginan menjadi bagian dari umat Muhammad. Jadi kita ini sekadang berada di zaman yang diinginkan oleh orang-orang sebelum kita. Dari mana Ustadz kok bisa mengatakan seperti itu? Dasarnya apa? Oh iya, jamaah harus teliti ya, harus kritis. Mana dasarnya Ustadz? Oke, ada dasarnya. Dasarnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah agar dijadikan termasuk umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat Tafsir Mukathir saya baca. Makanya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman nanti apa? Allah turunkan dari langit. Ya, sampai sekarang Nabi Isa itu belum mati, masih hidup dengan jasad dan rohnya. Keyakinan Ahlussunnah seperti itu. Nanti di akhir zaman baru Allah turunkan ke muka bumi, barulah mati di bumi. Kenapa? Kata para ulama, yang pertama, karena Nabi Musa pernah berdoa agar dijadikan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti Nabi Isa turun di Syam, di Damaskus, tepatnya di kota Damaskus, di sebuah menara putih. Di mana menara putih itu? Ya, di Damaskus ya. Jadi Google Map ya. Nah, kata Ibnu Katsir, menara putih itu maksudnya adalah menara Masjid Jami Umayyah. Sekarang masih ada Masjid Jami Umayyah ada di Damaskus. Itu kata Ibnu Katsir, ijtihad beliau. Kau turun di situ pas sholat subuh dia turun. Lalu kemudian beliau menjadi makmumnya siapa? Imam Mahdi. Imam Mahdi sedang berada di Damaskus bersama pasukan yang akan pemburu Dajjal. Pasukan pemburu Dajjal, bukan pemburu hantu. Kalau pemburu hantu itu masih ecek-ecek ya. Ini pemburu Dajjal yang mimpin Imam Mahdi. Nabi Isa turun, lalu kemudian Imam Mahdi mau takbiratul ihram itu waktu itu enggak jadi. Beliau menunda, tahu Imam Mahdi turun, maka beliau menawarkan Nabi Isa turun, maka beliau tawarkan supaya menjadi imam. Tapi Nabi Isa tidak mau. Kalian ini pemimpin bagi umat-umat yang lain. Kalian yang lebih layak untuk menjadi imam sholat. Akhirnya kemudian Nabi Isa sholat jadi makmumnya Imam Mahdi. Dan sekelas Nabi Isa, beliau nabi ya. Dan beliau termasuk Nabi Ulul Azmi, bukan sembarang Nabi, Ulul Azmi. Ya. Ketika sholat subuh pakai syariatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Sekelas Nabi saja pakai ikut sunnah Nabi loh. Yang sudah jelas surganya. Jelas kewaliannya, bukan hanya wali, Nabi Ulul Azmi. Tapi masa kita yang bukan siapa-siapa tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Baik, itu beberapa penjelasan tentang syariat ini. Ada yang dihapus, ada yang nggak dihapus. Kalau ada syariat itu nggak dihapus sama Allah, itu menunjukkan penting banget itu syariat. Makanya harus dilestarikan sepanjang zaman. Salah satu syariat yang nggak pernah dihapus itu adalah
Tauhid itu yang paling penting, yang paling pokok. Menunjukkan pentingnya tauhid. Selain tauhid ada nggak syariat yang nggak dihapus dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad? Ada nggak kira-kira? Kayaknya ada hadiah ya. Boleh nggak disebarin sekarang? Boleh ya? Oke. Ada hadiah tuh. Yang bisa jawab boleh dapat hadiah. Sebutkan contoh syariat yang nggak pernah dihapus selain tauhid. Tauhid itu yang paling pokok, paling penting. Ada selain tauhid juga yang tidak dihapus oleh Allah SWT dari zaman Nabi dulu sampai sekarang. Apa itu? Puasa. Waduh, banyak yang jawab entek aja ini. Ya, puasa. Oke, bisa lah puasa. Satu, berkorban. Ya, bisa lah berkorban ya. Ini sebenarnya jawabannya benar, tapi karena dia terbatas, saya pengen jawaban yang lebih benar dari yang benar ini. Jadi puasa ya, kemudian kurban itu syariatnya Nabi Ibrahim. Saya ingin yang benar-benar semua Nabi melakukan. Ya. Sholat ya. Ya, sholat. Benar, sholat ya. Bisa benar ini. Jadi hadiahnya bagi dua ini berarti. Baik, Mas, hadiahnya isinya apa, Mas? Oh, rahasia ya. Bolehlah nanti Pak siapa namanya? Budi lah. Pak Budi dengan Pak. Iya, Pak Bambang kok lali. Pak Bambang. Pak Bambang, Pak Budi berhak mendapatkan hadiah nanti bagi dua ya. Ini hadiahnya dari sini. Hah? 3 ya. Oke. Sholat, kemudian tadi ya sholat ya. Setiap nabi punya cara sholatnya masing-masing. Ya. Zakat juga di zaman Nabi Musa ada ya zakat. Zaman Nabi Musa zakatnya itu 25%. Ya. Kalau zaman kita berapa? 2,5%. Masya Allah, 2,5% itu angel pol nih. Apalagi kalau hidup di zaman Nabi Musa gimana? 25%, 100 juta jadi berapa? 25 juta itu pas mikir-mikir ya. Jadi kita tuh sudah syariatnya itu mudah. Baik. Contoh yang lain, contohnya akhlak yang mulia, jujur, ya, kemudian bertanggung jawab, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Itu akhlaknya nggak pernah dihapus oleh Allah. Baik. Tauhid itulah yang paling penting, yang paling urgent, syariat yang tidak dihapus oleh Allah SWT. Dalilnya apa? Kalau tauhid ini menjadi ajaran pokok setiap nabi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidaklah mengutus seorang rasul pun sebelum kamu wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, maka sembahlah Allah. Allah juga mengatakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat, lalu untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Sembahlah Allah di sini terkandung nilai yang tadi 2 variabel yang menyusun agama Hanif. Sembahlah Allah di sini menunjukkan apa di sini? Itsbat. Kemudian jauhilah tauhid di sini menunjukkan apa? Nafyun tadi. Ya, inilah agama yang Hanif seperti itu. Allah juga mengatakan, "Was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun." Tanyakanlah wahai Muhammad kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum engkau, apakah kami menentukan Tuhan-Tuhan selain Allah yang Maha Pengasih untuk disembah? Jawabannya adalah tidak. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian itu yang pertama tadi tentang pentingnya tauhid, bahwa
Tauhid ini Allah lestarikan sepanjang zaman, sepanjang generasi, tidak pernah Allah ubah. Ya. Kemudian pentingnya tauhid yang kedua, Allah jadikan tauhid sebagai tujuan diciptakannya jin dan manusia. Kita ini Allah adakan di bumi itu bukan untuk sekedar makan, untuk minum, untuk bisnis, ya. Bukan hanya untuk menikah, untuk mendapat, untuk berkembang biak, ya, berketurunan. Bukan itu. Tujuan kita adalah tauhid, mentauhidkan Allah SWT. Sehingga segala bentuk kegiatan duniawi yang bertentangan dengan visi utama diadakannya kita di muka bumi oleh Tuhan, maka harus ditolak. Harus ditolak. Ada kegiatan duniawi atau adalah kepentingan duniawi, baik itu berupa bisnis ataupun jabatan, tapi ini kalau dilakukan akan merusak tauhid, ya. Baik itu merusak tauhid secara asal, berarti sudah sampai ke tahap kafir, ya, kalau secara asal. Atau merusak tauhid tapi nggak sampai ke pokoknya, akhirnya dia tauhidnya menjadi tidak sehat, maka ditolak. Karena inilah yang menjadi prioritas. Ini menjadi target kita hidup di dunia ini adalah menyembah Allah. Ya, jadi hidup di dunia ini harus punya apa? Harus tahu target kita ini apa. Targetnya, cara mengetahuinya bagaimana? Baca Al-Quran. Surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Mana kata-kata tauhid dalam ayat ini? Bapak-bapak bisa membaca enggak? Bisa menemukan enggak? Ya. Yang ada kan liya'budun, bukan liwahidun, kan? Kalau bertauhid kan kecuali untuk mentauhidku, harusnya lafadznya liwahidun, tapi di sini kan liya'budun. Kok Ustadz bisa menyimpulkan tujuan utamanya adalah tauhid? Itu dari mana, Ustadz? Jawabannya adalah makna liya'budun, beribadah kepadaku, itu adalah liwahidun, mentauhidkanku. Itu maknanya, ya. Ya. Dasarnya mana, Ustaz? Yang dikejar terus nih Ustaznya. Ya. Semua orang bisa menerjemahkan sesuai dengan kepentingannya, Ustaz. Ya, Ustaz, oke lah, kepentingan Ustaz menerjemahkan menyembah itu mentauhidkan, ya, karena memang tema kajiannya tentang tauhid, ya. Harus ada dasarnya, Ustaz. Oh ya, dasarnya ada. Ya. Dasarnya adalah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kullu ma warada fil Qur'an minal ibadah fama'naha at-tauhid. Setiap lafaz ibadah dalam Al-Qur'an itu maknanya tauhid. Dah, mentok, ya. Yakin. Jadi kalau ada dalam Al-Qur'an kata-kata sembahlah aku, gitu kan? Allah bilang sembahlah aku, ya kan? Ya'buduna rabbahu, mereka menyembah Tuhannya, itu maksudnya adalah tauhidkanlah aku, ya. Mereka mentauhidkan Allah. Semua kata ibadah dalam Al-Quran itu maknanya tauhid. Contohnya seperti dalam ayat Allah yang lain. Ini bukti yang menguatkan, ya, benarnya pernyataan Ibnu Abbas tadi, ya. Yaitu firman Allah, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, sembahlah aku dalam ayat ini artinya adalah tauhidkanlah aku. Nah, ayat ini terdapat di surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? Masya Allah, sudah hafal Al-Quran. Al-Baqarah sudah hafal, ayatnya aja hafal, ya. Masya Allah. Oh, ada di sini. Masya Allah. Al-Baqarah ayat 21 berbunyi, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu. Ayat ini para jamaah sekalian mengandung fakta yang unik. Ya. Apa itu? Yaitu ayat ini merupakan ayat yang berisi kalimat perintah pertama dalam Al-Quran. Jadi bapak-bapak bisa cek dari Al-Fatihah ayat 1 sampai Al-Baqarah ayat 20 ayat 20 itu tidak ada kata perintah. Membuktikan enggak? Nah, percaya atau enggak? Ya,
Boleh percaya, boleh tidak. Harus percaya. Bapak-bapak kalau nggak percaya bisa cek sendiri pakai HP, buka Al-Baqarah dari ayat 1 Al-Fatihah sampai Al-Baqarah ayat 20. Silahkan cek. Nggak pernah, tidak ditemukan satupun kalimat perintah. Semuanya kalimat apa? Kabar. Semuanya kalimat kabar. Mulai dari Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kalimat perintah enggak? Segala puji bagi Allah Tuhan SWT. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih. Alif Lam Mim. Terus, dzalikal kitabul la raiba fi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan. Kabar semuanya. Barulah begitu masuk ayat 21 Allah sampaikan perintah. Perintah pertamanya apa? U'budullah. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Dan u'budullah tadi semua lafaz dalam Al-Qur'an yang berbunyi ibadahlah, sembahlah Allah, itu maknanya adalah tauhid. Maka ini menunjukkan bahwa perintah pertama dalam Al-Qur'an itu Bapak-bapak adalah perintah bertauhid. Nah, perintah pertama dalam Al-Qur'an itu perintah tauhid. Sebelum Allah perintahkan sholat, perintahkan puasa, perintahkan ibadah yang lainnya, Allah mengawali perintahnya dengan tauhid. Ini menunjukkan penting banget tauhid ini. Dan ini juga harus menyadarkan sebuah filosofi dalam setiap diri setiap muslim. Tauhid ini prioritas dalam hidup saya, nggak main-main. Ini perintah Tuhan pertama dalam kitab suci yang paling mulia Al-Quran. Ya. Kemudian fakta unik berikutnya di kelanjutan ayat. Di kelanjutan ayat, di situ mengandung kalimat larangan, yaitu dalam ayat alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhrajna bihi minas samawati al-ayah. Dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, ya, oleh karena itu fala taj'alu lillahi andada, maka jangan sekali-kali kamu berani menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan. Wa antum ta'lamun, padahal kamu menyadari. Ayat ini Bapak-bapak adalah ayat pertama dalam Al-Quran yang mengandung kalimat larangan. Ya. Kalau tadi ayat pertama yang mengandung kalimat perintah isinya adalah tauhid, maka ayat pertama dalam Al-Quran yang mengandung kalimat larangan ini ternyata ya sinkron dengan tauhid tadi, yaitu apa? Lawannya tauhid, syirik. Masya Allah. Jadi Al-Quran ini rapi sekali, detil ya. Setiap hurufnya, harokatnya itu ada makna. Ya. Setiap angka yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada maknanya. Teliti Allah itu. Allah Maha Alim. Ya. Jadi perintah pertamanya tauhid, larangan pertamanya juga apa? Lawannya. Cocok banget, pas banget itu. Lawannya apa? Larangan pertama dalam Al-Quran adalah larangan berbuat syirik. Fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kamu menjadikan selain Allah itu sebagai sekutu, sebagai tandingan. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu bahwasanya ibadah kepada Allah adalah tujuan penciptaan manusia dan jin, maka selanjutnya kita harus tahu bahwasanya ibadah kepada Allah tidak bernilai ibadah bila tidak disertai tauhid. Sebagaimana sholat tidak sah disebut sholat kecuali harus disertai bersuci. Nah, agar kita semakin paham tentang hakikat tauhid dan syirik, kita akan analogikan tauhid ini dengan sholat. Ya. Sholat itu adalah ibadah yang ada syarat sahnya. Apa syarat sahnya sholat? Bersuci. Kalau orang sholat 1000 rakaat dia sholat, ya. Jadi 5 waktu sholat ditambah sholat sunnahnya, tahajudnya, di total 1000 rakaat. Tapi dia nggak bersuci, ya, sah nggak sholatnya? Nggak sah, memang nggak bisa nego. Ini sudah capek lu, banyak lu mas. Mbok yo
dianggap sah lah walaupun setengah ngono lho. Kalau cuma sedikit mungkin lah, itu nggak apa-apa lah, nggak dianggap sah. Kan cuma syarat satu aja loh, syarat nggak terpenuhi, cuma bersuci aja. Masa nggak kalah sama 1000 kali sholat? Nggak bisa dinego ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya. Demikian juga dalam beragama ini, dalam bertauhid ini juga sama. Ya. Mau seorang itu ibadahnya sebanyak apapun, Islamnya, semua ibadah dalam Islam diupayakan semuanya, dilakukan semuanya, hajinya, umrohnya, ya, puasanya, sedekahnya, zakatnya, dilakukan semuanya. Tapi dia tidak bertauhid, atau dia melakukan pembatal tauhid, maka sah nggak ibadah berarti? Tidak akan sah. Pembatalan cuma satu titik ini sebenarnya, syirik aja, lawannya tauhid. Tapi satu titik ini bahaya banget. Ya. Ini bisa mengalahkan sekian ibadah besar-besar tadi dilakukan. Makanya penting banget kita mempelajari tentang hakikat syirik sama tauhid ini. Jangan sampai kita hidup di dunia 60 tahun, 70 tahun. Nabi katakan, mentok-mentoknya umur umatku itu adalah baina sittin wa sab'ina sana. 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man yajuzu dzalik, dan sedikit umatku yang lebih daripada itu. Ya, 70 tahun hidup di dunia, kita belum paham kaidah syirik, belum paham hakikat syirik sama tauhid. Kemudian kita terjatuh dalam syirik yang kita nggak sadari. Saking bodohnya kita dengan syirik itu, ketika ada orang mengingatkan, mohon maaf Pak, ini syirik. Kamu ini sukanya menyirik-nyirikkan. Ya. Syirikkan saja dirimu sendiri, Mas. Ya, nggak usah menyirikkan orang lain. Dasar Wahabi gitu kan. Hati-hati ya. Karena bisa jadi tidak bermanfaat tadi, sholatnya, puasanya, capek-capek naik haji, ngantri puluhan tahun, ya kan? Hajinya kemudian haji plus itu mahal ya. Berapa haji plus sekarang ini? 400-an. Masya Allah, 400-an loh, hampir setengah miliar. Kalau haji furoda berapa? Oh, yang furoda itu 400-an ya. Kalau plus tuh 160 sampai 200. Ngumpulkan uang segitu bukan mudah ya. Apalagi kalau gajinya UMR, ya, sampai pensiun itu udah megah-megah bisa mengumpulkan segitu tuh. Ya, tapi kemudian kita nggak perhatian terhadap hakikat syirik tauhid ini, menjadi sia-sia tadi. Haba amanthura kata Allah. Nanti amalnya di akhirat itu seperti debu yang ada nilainya. Nah ya, jadi hati-hati dengan satu titik. Fokus aja sama satu titik, agar ibadah kita semuanya selamat. Ya, kalau mau sukses menjadi hamba Allah kayak gitu, fokus ya sama satu titik. Jadi bapak-bapak nggak rugi. Setengah hari di sini duduk untuk memahami satu titik ini demi apa? Menyelamatkan ibadah bapak-bapak yang lainnya semuanya. Demi mendapatkan kehidupan dalam ridha Allah, kebahagiaan dunia akhirat. Nggak rugi bapak-bapak beli tiket dari nyewa bis dari Surabaya ke Jogja ya. Dapat kapling. Hah? Kapling surga. Insya Allah dapat kapling surga ya. Amin. Insya Allah. Baik bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk pembahasan tentang bahaya syirik. Di sini saya akan menyampaikan tentang tadi analogi antara sholat dengan tauhid. Akan saya perjelas. Ya. Tanya. Boleh bertanya ya. Silakan. Ibadah dari balik sampai sekarang. Ya. Nggak tahu, kadang-kadang nggak sadar dengan ini jadi kecil. Ya. Nah, itu kiat-kiat apa kita yang bisa membentengi, atau amalan apa atau doa apa yang bisa kita tuh dan apa yang kita beranjak itu bagaimana itu? Doa atau amalan atau apa itu saja kita terjadi. Kan kita juga nggak tahu itu, tapi juga ada yang karena semuanya bisa mengatur amalan. Baik. Pertanyaan bagus nih. Amalan apa atau doa apa yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari syirik yang kita nggak sadari, yang kita sudah tahu bahwasanya syirik ini bisa membatalkan pahala? Maka amalan yang paling mujarab adalah menuntut ilmu. Okay?
amalannya adalah menuntut ilmu seperti ini, hadir di majelis ilmu seperti ini. Itu amalan yang pertama. Ilmu yang memahamkan kita tentang tauhid, ilmu yang memahamkan kita tentang syirik, majelis ilmu yang kalau kita datangi, kita ini makin sadar tauhidnya itu, bukan makin loyo tauhidnya ya. Hadir di kajian itu makin kesadaran tauhidnya meningkat naik. Kalau ketemu kajian kayak gitu pegang baik-baik ya, jangan pernah absen kalau bisa ya. Atau ketika kita datang di kajian itu kita makin takut sama syirik, bukan malah bermudah-mudahan sama syirik. Datang ke pengajian kok malah makin bermudah-mudahan sama syirik, jauhi. Ini membahayakan agama kita ini. Karena banyak loh kesyirikan dibungkus dengan agama itu banyak. Nah, ini katanya undangan wisata religi kok malah wisata syirki ya. Gitu? Banyak seperti itu, bayarin larang ya. Kesel ternyata mulai-mulai untuk syirik lah. Hati-hati ya, jadi setan menjual syirik itu enggak lugu ya, enggak polosan gitu. Setan itu jual syirik pakai dibungkus pakai nilai-nilai keislaman. Pertama adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu kemana? Tadi indikatornya majelis ilmu. Kalau kita datang kesadaran tauhid yang meningkat, kekhawatiran takutnya sama syirik makin meningkat. Nah itu. Kemudian yang kedua, memperbanyak ucapan sebuah doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Ya doanya itu. Ya, hafal belum Bapak-bapak? Kalau saya bacakan 3 kali hafal nggak? Ya, kalau Imam Bukhari itu kan kalau membaca buku itu baru melirik halaman sebelahnya, dia fokus satu halaman, itu halaman sebelahnya yang belum dia konsentrasikan ke situ, itu udah hafal gitu. Ya, mungkin di sini Imam Bukhari semuanya. Baik Bapak-bapak, kalau belum hafal silakan tanya Syekh Google ya, Ustaz Google ya. Doa berlindung dari syirik ya. Supaya nggak salah doa, nanti doanya namanya Google itu menyajikan informasi ya sakmene dhewe ya. Supaya tersaring carilah di ufi.com ya, carian itu. Saya bukan endorse ya di sini. Tapi demi maslahat Bapak-bapak ya. Ya alhamdulillah sudah ada sarana pencarian di internet yang sudah terfilter ya, yang dibina oleh para ustadz yang berilmu. Cari di situ doa berlindung dari syirik. Nah, nanti akan ketemu doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku sadari, aku tahu. Wa astaghfiruka, dan aku memohon ampun kepada Engkau lima la a'lamuhu, terhadap perbuatan syirik yang aku enggak sadari. Maafkan aku ya Allah. Syirik yang membatalkan seluruh amal itu adalah syirik besar, syirik akbar, syirik besar. Perbuatan syirik kalau dilakukan kafir, nah ini berarti dia membatalkan seluruh amal. Ya. Syirik yang tidak membatalkan seluruh amal adalah syirik asghar, syirik kecil. Ya. Contohnya apa? Riya, sum'ah, ujub. Nah ini semua syirik. Orang riya dia menyekutukan Allah dengan makhluk dalam hal tujuan amal. Ya, saya sholat ini untuk Allah, tapi pas kebetulan di samping saya ini calon mertua, harus perfect nih sholatnya ya, supaya diterima. Kebetulan anaknya kebetulan saya dari sejak TK gitu misalnya. Nah, ini momen ya, jangan sampai disia-siakan nih. Sampai ke bawah sholatnya juga terkorbankan ya, alhamdulillah. Tinggal sholatnya ikhlas, insya Allah perfectkan sholatnya. Nggak perlu kemudian niatnya dibagi sama selain Allah. Tapi dia lemah hatinya. Ya, akhirnya kemudian ada separuh sholatnya untuk diperbagus karena ada mertua. Nah ini namanya apa? Riya. Itu di situ ada nilai syirik. Ya. Syirik dalam apa? Menyekutukan Allah dalam tujuan amal. Kalau orang ujub, maka dia menyekutukan Allah dalam hal keberhasilan amal.
Beda antara tujuan dan hasil ya. Tujuan dan hasil berbeda di sini. Tujuan dan keberhasilan maksudnya. Kalau hasil sama tujuan mungkin sama ya, hampir mirip ya. Mungkin bisa dikatakan mirip. Tapi kalau keberhasilan dengan tujuan berbeda. Kalau syiriknya berkaitan dengan keberhasilan dia, maka ini ujub. Orang ujub itu syiriknya karena dia lupa Allah. Yang membuat dia bisa istiqomah hijrah sampai umur sekian, sampai sekian tahun itu Allah. Dia lupa. Akhirnya dia meyakini, nah ini karena memang saya ini tahan batin ya. Ya mohon maaf kalau saya itu enggak, kalau saya memang yang namanya kajian itu rajin mas, nah, rajin. Itu maksudnya itu ujub, tapi dengan cara halus gitu loh. Kalau maaf mas saya tak ujub sebentar ya, gak keren gitu kan ya. Ujubnya itu cara halus. Setan itu jual neraka itu enggak lugu gitu ya. Saya tuh sekian tahun mas, sudah berapa kitab tuh saya selesaikan tuh, sertifikat daurah saya tuh lihat tuh di rumah numpuk tuh banyak. Jadi sertifikat daurah itu jangan buat ujub ya, itu ya formalitas saja ya, tak perlu buat ujub. Kitab-kitab yang diselesaikan sama ustadz-ustadz atau sekian tema kajian akbar yang pernah kita itu ya bukan untuk sarana ujub, sarana untuk ilmu gitu loh, bukan sarana ujub. Kadang-kadang ilmu tuh bisa bikin ujub atau tidak? Bisa. Jangan dikira kalau kita sudah hijrah, sudah ngaji, ya kan? Kita nggak akan jatuh dalam maksiat ya, terutama ujub nih. Jangan dikira. Bahkan potensi ujub bagi orang hijrah itu lebih besar daripada yang nggak hijrah, ya kan? Kalau belum hijrah, misalnya dulu preman, ya preman yang mau diujubin apa? Ya? Sekeren-kerennya preman tetap nggak ada yang ridho disebut preman gitu. Bapakmu preman ya tersinggung gitu ya. Atau misalnya koruptor ya, atau misalnya pencuri misalnya, atau misalnya peminum khamr, penjudi, nggak ada yang rela disebut penjudi ya. Dukun misalnya, dukun saja nggak ada yang mau disebut dukun. Padahal beneran dukun, nanti disebut dukun marah-marah, lapor polisi. Maunya disebut orang pinter. Sekarang kayaknya ada istilah lain ya dukun itu, konsultan. Iya, konsultan spiritual, keren. Sama aja, yang namanya dukun. Itu mau di orang-orang yang masih berada di zona hitam seperti itu, mau diujubkan apa? Enggak ada yang diujubkan. Penyakit ujub ini, syirik berupa ujub ini sering menjangkiti orang yang sudah hijrahnya, hati-hati ya. Makanya kata Ibnu Mubarak, ma'a'lamu fil musallin syarrun minal ujub. Aku tidak tahu yang ada pada diri orang yang sholat yang lebih buruk daripada ujub. Ya, ayo nanti tidak habis waktunya kita ya. Lanjut. Oh ada yang mau tanya, silakan. Ya. Ya. Oh ya. Ada unsur bangga diri, tapi ini sebenarnya ini mendakwakan karena ditanya orang mungkin mau memetik pengalamannya. Gimana cara menyampaikan? Baik ya. Jadi serba bingung ya. Mau ngomong takut ujub, nggak ngomong nanti nggak menginspirasi orang. Orang butuh inspirasi. Ya. Nah disinilah ilmu akan berperan di sini ya. Jadi menceritakan amal soleh, ya, menceritakan jasa kebaikan kita, perjuangan kita, itu boleh dilakukan, ya, apabila kita yakin hati kita aman dari riya dan ujub. Siapa yang tahu itu? Ya diri kita sendiri. Kalau tanya Ustadz nggak tahu. Ustadz saya ini ujub nggak ya Ustadz? Aduh, ini masalah hati pak. Ya. Kalau masalah hati itu kata Nabi, istafti qalbak. Tanyakan kepada hatimu sendiri. Kalau kita aman, bismillah saya yakin, saya nggak peduli dengan pujian manusia, saya nggak peduli. Di dunia ini cuma sebentar, ya.
saya juga sebentar lagi ketemu Allah. Ya. Kita semua, yang muda maupun yang lama, maupun sudah tua, yang penting hidup dunia itu seberapa? 60-70 tahun lamanya seberapa? Kata Nabi 60 sampai 70 tahun kan? Kalau dihitung hari raya cuma 70 kali hari raya ya. 70 itu enggak banyak gitu loh. Hidup ini bentar banget kalau kita enggak bertauhid itu rugi sekali. Ya, ngapain saya cari pujian manusia? Pujian manusia dipuji gitu, terus aku yang tahu apa ning akhirat. Pujian-pujian manusia kalau kita kumpulkan ya. Pujian manusia, oh bapak ini keren, mas ini keren, oh ustadz ini bagus, ya. Ilmunya mumpuni misalnya, oh ini jasanya besar misalnya, oh ini punya 1000 likes, ya, 1 juta followers di Instagram. Itu semua kalau ditimbang nanti di akhirat, nilainya berapa kilometer? Sosmed, orang yang punya sosmed followersnya 1 juta, nah 1 jutanya kalau ditimbang di hari kiamat berapa kilo itu? Gak ada, ya. Gak ada nilainya. Puji sebentar, kebuai lali akhirat, wah hancur kabeh. Nah itu tanamkan ya filosofinya dalam diri kita bahwa apa? Pujian manusia itu nggak ada nilainya. Ya. Kalau Allah tidak meridhai kita itu nggak ada nilainya. Pujian yang bermakna itu pujian dari Allah SWT. Jadi kalau kita khawatir, kita merasa lemah nih hati saya. Saya tuh tipe orang yang mudah terbaper. Ya, kalau dipuji sama orang tuh saya tipe orang mudah baper, nggak kuat saya, kelepek-kelepek. Biasanya kalau bapak-bapak sih tegar, ya, kalau ibu-ibu ini ya itu tipe orang seperti itu. Tapi mungkin ada sebagian laki-laki kayak gitu mungkin ada ya. Berarti adalah nggak usah ceritakan ya. Ialah cari inspirasi dari tempat lain. Jangan sampai kita memberi manfaat kepada orang menghancurkan diri sendiri. Ya. Demi memberikan manfaat kepada orang, kita hancurkan amalan kita. Oh masya Allah, saya ini punya jasa pembangunan Islamic Center itu. Subhanallah, ini pahala jari, sebentar lagi pahala jariah dia di alam kubur ngalir terus. Tiba-tiba ada sebuah momen Allah uji di situ, ujub gak dia? Gitu kan? Dia harus bercerita. Kemudian dipuji sama orang, ujub lah dia, atau merasa berjasa, ujub dia, hancur amalannya. Nah ini kalau syirik kecil tadi menghancurkan amalan yang disyiriki, nggak semua amalannya. Jadi tanya pada hati lemah nggak usah, tapi hati kuat, yakin, ceritakan. Di situ bernilai pahala malahan. Ya, pahala apa? Pahala berdakwah di situ. Pahala menginspirasi orang. Abdullah bin Mubarak kalau nggak salah pernah cerita, saya 20 tahun nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Abdullah bin Mubarak ulama. Bukti kalau orang ini diberkahi sama Allah, ilmunya sampai sekarang berkah. Insya Allah orangnya orang soleh. Gitu. Dia bilang apa? 20 tahun nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Ini ucapan ini bernilai pahala, bernilai dosa, tergantung hatinya. Kalau dia bisa yakin, dia udah nggak peduli dah sama manusia, udah nggak peduli pujian, nggak ada manfaatnya semua itu sudah dia sadari matang-matang dalam dirinya, aman. Dia bilang 20 tahun loh mas, saya nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Kok jenengan ini tiap hari ketinggalan terus? Kena nggak itu? Wah menunjang, gitu ya. Nah, itu baru nggak masalah. Jadi kita tanya kepada hati kita ya, kuat atau tidak. Kalau kuat lakukan, silahkan ceritakan. Tapi kita yang mendengar nggak boleh menjustifikasi saudara kita yang bercerita seperti itu. Ujungnya orang nih, pria nih, nggak boleh. Ya, karena itu perkara hati. Hanya Allah yang tahu. Gitu ya. Jelas nggak Pak? Insya Allah. Insya Allah. Nah, itu dulu. Belakang, Bapak dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan bagus banget nih. Yaitu orang mengatakan dagangannya laris karena dia barusan sedekah ataupun barusan sholat malam.
pernyataan seperti ini sebenarnya bagaimana? Apakah boleh atau tidak, atau bermasalah atau tidak? Gitu ya Pak ya, kurang lebih ya. Pada prinsipnya takwa itu memang sumber rezeki. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah Allah beri solusi setiap problemnya. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Ya, ini menunjukkan takwa itu sumber rezeki. Tapi ada catatan. Kita tidak boleh mencari rezeki dengan takwa. Beda nggak dua pernyataan tadi? Takwa adalah sumber rezeki. Dan itu dalilnya Al-Quran. Itu benar. Tapi nggak boleh kita cari rezeki dengan takwa. Artinya meniatkan rezeki itu sebagai niat pokok dalam takwa kita. Itu nggak boleh. Wah, saya mau sholat duha biar tambah rezeki. Berarti kan meniatkan amalan akhirat untuk mencari dunia. Saya tak sholat malam biar nanti laris dagangan saya. Saya pernah ngobrol sama penjual cilok. Ya ngobrol gitu kan, kalau itu Pak ini berapa penghasilannya gitu ya. Baru kemudian dia bilang, Mas saya tuh heran loh. Saya tuh kalau Jumatan itu cilok laris. Makanya saya sekarang nggak pernah tinggal Jumatan Mas. Wah, saya bilang bahaya Pak. Loh kok malah bahaya Mas? Jangan sampai Bapak Jumatan hanya untuk cilok. Pahalanya tuh lebih besar dari cilok loh Pak. Bapak mending pahala cilok atau pahala akhirat? Ya. Nah, ini sesuatu yang ya identik ya, harus diperjelas itu. Nah, jadi kalau menjadikan takwa untuk mata pencarian ini nggak boleh. Ya. Tapi meyakini takwa sumber rezeki itu benar. Ketika sudah ketika ada saatnya Allah lariskan dagangannya, kita ingat sholat kita. Alhamdulillah ya, saya semenjak sholat saya itu tertib jamaah, rezeki itu lancar. Boleh nggak kalau kayak gitu? Boleh. Setelah terjadi loh itu kan, nikmat menyadarkan dia makin soleh kalau kayak gitu. Kalau belum terjadi, nah ini malah menjadi niat. Nah, niat itu kan sebelum terjadi. Wah saya tak sholat lah biar tambah lancar lagi rezeki saya. Nah ini nggak boleh seperti itu. Ya, tangunin ya. Nah, memang majelis ilmu itu menenangkan ya. Nazarat alaihimus sakinah kata Nabi ya, turun ketenangan ya, sampai tiduran kadang-kadang kita. Nah, nggak apa-apa, capek masnya, nggak apa-apa. Beliau panitia yang sejak saya baru selesai nulis ini Bapak kemarin sore ya. Jadi mungkin mas-mas panitia ini masya Allah jazakallahu khair ya. Mungkin seharian semalaman ya, pantang-pantang menyiapkan ini semuanya. Baik, seperti itu tadi. Jadi beda antara meyakini takwa itu sumber rezeki dengan meniatkan takwa sebagai mata pencarian. Gitu. Ada beberapa amal soleh yang boleh kita niatkan untuk akhirat sekaligus dunia. Ada yang nggak boleh niatkan untuk dunia sama sekali. Apa amal soleh yang boleh diniatkan untuk akhirat dan dunia? Yaitu amal soleh yang memang Nabi iming-imingi. Islam itu iming-imingi pahala akhirat dan pahala dunia. Contohnya apa? Contohnya adalah silaturahmi. Silaturahmi supaya dapat rezeki, boleh nggak? Ini boleh kalau ini meniatkan silaturahmi supaya rezekinya lancar, ini boleh. Silaturahmi supaya panjang umur, boleh nggak? Boleh, karena Nabi memberikan motivasi dengan iming-iming itu, menunjukkan boleh menjadikan itu niat. Jadi kalau dalam amalan yang Islam mengiming-imingi dunia, boleh silahkan. Naik haji, umroh, sekaligus diniatkan jualan songkok di Mekah, boleh nggak? Boleh. Ada niat dunia, akhirat boleh, karena ada ayatnya seperti itu. Ya, dan amalan yang lain. Meniatkan dunia, tapi dengan catatan niat dunia tidak boleh mendominasi, nggak boleh mendominasi. Silaturahmi niatnya yang dominasi 90% adalah rezekinya lancar, 10% lillahi ta'ala. Nah ini nggak boleh ini ya. Tetap niat akhirat harus mendominasi.
Gitu. Niat dunia hanya sampingan. Ya. Silaturahmi. Apalagi ya? Haji, umroh, kemudian sedekah, al-afah, mudha'afah. Kan ada ayatnya kan? Ya benar Adam unfit alaik. Ya. Ada hadis qudsi, wahai ibnu Adam, berinfaklah, maka Allah akan berinfak karena ada rezeki yang Allah berikan. Boleh, tapi ingat jangan itu jadi dominasi ya. Boleh diniatkan, tapi tidak boleh mendominasi. Yang sama sekali nggak boleh diniatkan dunia itu adalah yang murni ibadah, dan Nabi nggak ngiming-ngimingi sama sekali dengan dunia, ataupun Islam, Al-Quran dan Sunnahnya nggak ngiming-ngimingi dengan rizki dunia. Contohnya sholat, nggak boleh sholat saya sholat sekaligus senam, ya. Saya tak sekaligus sujud sekaligus saya niatkan untuk memperlancar syaraf-syaraf di otak kita. Ya, meskipun mungkin secara medis terbukti sujud itu bermanfaat, memperlancar peredaran darah di otak. Tapi jangan jadi niat. Nggak setiap manfaat itu harus jadi niat. Kadang-kadang ada manfaat nggak perlu diniatkan datang, nggak perlu jadi niat. Kalau itu merusak ibadah. Nah ini nggak boleh. Puasa untuk diet misalnya Ramadan. Diet kalau nggak Ramadan itu susah, banyak godaan. Pagi-pagi gorengan mendoan ya kan. Nanti siang nasi padang, nanti malam bakmi Jawa. Susah. Ya, mumpung Ramadan. Nawa itu diet, dietnya. Tak boleh. Ya, itu murni ibadah, niatkan untuk akhirat. Diet datang, alhamdulillah. Ya. Diet nggak datang, ya alhamdulillah, kita dapat pahala ya. Gitu. Jadi tadi sedekah, silaturahmi, haji dan umrah, mengajarkan Al-Quran. Ya, Nabi pernah mengatakan, gaji yang paling layak kamu ambil adalah gaji dari mengajarkan ilmu. Mengajarkan Al-Quran, para ulama mengkiaskan juga ilmu agama. Boleh, tapi jangan jadi niat. Nggak boleh jadi niat ya. Nggak mau datang kalau amplopnya nggak tebal. Nah ini udah jadi niat tuh kayak gitu. Ya, pasang baris sekian. Alhamdulillah. Jadi niat utama. Kalau itu bukan niat utama, maka boleh saja. Ditolak boleh nggak ditolak? Oh pemenang ditolak ya, boleh. Ya. Silahkan. Baik, kita lanjutkan nih sekarang bahaya syirik. Jadi jam berapa sekarang? 11 kurang ya. Kita sampai jam 15 pokoknya materi ya. Tadi tanya jawab sudah masuk di tengah sesi gitu ya. Supaya kita bisa paham betul tentang bahaya syirik ini, saya analogikan syirik dengan sholat. Ya, ada beberapa 4 poin yang saya paparkan, hubungan analogi sholat dengan syirik ya. Kita bisa mendapatkan pemahaman yang benar tentang keterkaitan Islam dengan syirik melalui analogi keterkaitan sholat dengan hadas. Keterkaitan Islam dengan syirik kita bisa pahami dengan baik dengan menganalogikan dengan keterkaitan sholat dengan hadas. Syirik, Islam, hadas, sholatnya itu 2 variabel yang akan saya analogikan. Bentuk analoginya ataupun sisi ketemunya, yang pertama, sholat bisa batal, demikian pula Islam seseorang bisa batal. Jangan dikira kalau kemudian sudah naik haji Islamnya orang batal, nggak menutup kemungkinan. Jangan dikira kalau kita hubungan darah tidak menjamin ya. Jangan kita terlena dengan hubungan darah kalau kita nggak ada takwa. Sholat itu bisa batal, Islam bisa batal. Batalnya sholat oleh hadirnya hadas, demikian pula batalnya Islam oleh hadirnya syirik. Jadi kedudukan syirik dalam Islam itu sama seperti kedudukan hadas dalam sholat. Bapak-bapak tahu apa itu hadas? Nah ini tadi hadiahnya ya. Langsung aja ya. Tadi Pak siapa namanya? Pak Bambang sama Pak Budi ya. Nih. Ini siapa yang bisa? Yang bisa jawab memaknai hadas nih. Apa hadas itu? Kasih hadiah. Nah, silakan Pak. Hadas itu tidak berwujud
membatalkan wudhu dan sholat. Terus kalau yang berwujud najis, masya Allah, benar. Monggo Pak, silahkan. Kayaknya empuk ini, kayaknya. Kalau lemper bukan ya? Baju kayaknya ya. Saya juga nggak tahu itu isinya apa itu. Nah, Pak siapa namanya Pak? Pak Alwi. Dari mana Pak Alwi? Masya Allah, Surabaya. Nggak dapat oleh-oleh ya Surabaya. Ya. Jadi kalau hadas itu gak berwujud karena dia untuk menyebut status orang sedang tidak suci, punya hadas. Tapi kalau najis berwujud, ya. Orang kalau berhadas pasti batal wudhu dan sholatnya. Orang kalau kena najis belum tidak batal wudhu dan sholatnya. Belum tentu wadat, mohon maaf kalau sholat batal ya. Kalau hadas membatalkan wudhu, kalau najis tidak membatalkan wudhu. Ya, mohon maaf nih contohnya kentut, batal nggak wudhunya? Batal. Begitu kentut maka dia berstatus hadas. Orang sudah wudhu, kemudian dia nginjek kasur yang habis diompoli cucunya, wudhunya batal atau enggak? Enggak batal, benar. Wudhunya enggak batal, dia cukup membersihkan bagian kaki yang kena najis. Itu bedanya antara hadas dan wudhu, ya. Baik, jadi kedudukan hadas itu sama seperti kedudukan syirik dalam Islam itu sama seperti kedudukan hadas dalam sholat. Sehingga hadas dalam sholat sama dengan syirik dalam berislam. Yang keempat, masuk akalkah satu syirik membatalkan semua ibadah? Masuk akal nggak? Satu titik syirik yang tadi saya tekankan, membatalkan semua ibadah sekian tahun, puluhan tahun, ya, sekian duit miliaran saya keluarkan hanya dengan satu syirik, masa batal Ustaz? Masa nggak bisa dinego, gitu kan? Jawabannya iya, batal. Sebagaimana satu titik najis membatalkan sekian gerakan sholat, ya kan? Orang sholat, ya, sekian rakaat, puluhan rakaat dia sholat, dan dia tahu bahwasanya celananya ada satu titik najis, ya, mungkin dia mohon maaf nih kencing, setelah kencing keluar ya air yang keluar setelah kencing namanya air keras. Madi. Masa madi? Madi. Bukan madi ya. Kalau madi itu muqaddimahnya mani. Gitu ya. Wadi. Benar. Ini yang jawab banyak, alhamdulillah. Hadiahnya terbatas, jadi mohon keleraannya ya. Terima kasih atas jawabannya. Jadi wadi namanya. Kadang-kadang kan ada orang seperti itu, kencing buru-buru, dia kemudian tidak berdiam dulu sebentar, benar-benar menghabiskan semua yang ada, gitu. Buru-buru akhirnya pas sholat keluar dan dia kerasa, gak peduli, sholat besar tahiyat akhir ya. Nah ini batal walaupun satu titik najis, ini batal. Demikian juga yang berlaku dalam syirik, satu titik syirik membatalkan seluruh Islam seseorang. Dapat disimpulkan ada 4 bahaya syirik. Yang pertama, merusak ibadah, ya, sebagaimana seorang sholat riya, maka batal sholatnya. Seorang sholat berhadas, maka batal sholatnya, ya. Sholat riya itu memang batal, beneran batal bapak-bapak? Batal, ya, batal. Kenapa batal? Karena sholat itu ibadah yang satu kesatuan dari takbiratul ihram sampai salam, tidak terpisah. Maka kalau ada satu momen sholat dia riya, maka batal. Batalnya apa? Batal pahalanya. Ya sholatnya batal nggak ya? Sholatnya nggak batal, tapi menggugurkan kewajiban aja, nggak bernilai pahala gitu loh. Nggak bernilai pahala, menggugurkan kewajiban. Sebaiknya ya diulang, ya, karena supaya dapat pahala. Jadi begitu riya datang, astagfirullah, ini di samping saya ini Pak Dirut ya, sholatnya diperbagus, ya. Rakaat kedua sadar, sholat zuhur rakaat kedua sadar, astagfirullahaladzim, saya ingat pelajaran di Sekar Kedaton Jogja kemarin, ya, ini riya ini batalkan sholat ini, astagfirullah.
batalin sholatnya, udah batalin. Wudu lagi nggak? Enggak, karena wudu tidak batal dengan riya ya. Batal, dia dosa hati ya. Dia hanya perlu memperbaiki niat aja, kemudian sholat lagi gitu. Baik. Yang kedua, bahaya syirik, menggugurkan pahala. Tadi merusak ibadah, menggugurkan pahala. Jadi sholat tadi bisa batal karena riya ya. Kalau sedekah bisa batal karena riya atau enggak? Bisa batal tapi enggak seluruh ya. Kalau sedekah kan ibadah yang berbeda-beda ya. Sedekah di Jogja riya, sedekah di Surabaya ikhlas. Apakah sedekah yang di Surabaya batal karena di Jogja sedekahnya enggak ikhlas? Enggak, karena berbeda gitu ya. Jadi riya itu bisa membatalkan seluruh, ada yang membatalkan sebagian ibadah yang seluruh itu kalau satu kesatuan, kalau enggak seluruh itu yang tidak satu kesatuan. Kedua, menggugurkan pahala karena Allah mengatakan walaqad uhiya ilaika ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, sesungguhnya jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah seluruh amalanmu dan tentu engkau termasuk orang-orang yang rugi. Pahalanya batal. Apa bedanya rusak ibadah dan gugur pahala? Ya, jadi saya bedakan ini. Bahaya syirik yang pertama merusak ibadah, yang kedua membatalkan pahala atau menggugurkan pahala. Beda atau tidak Bapak-bapak? Rusak ibadah dengan batal pahala beda ya. Rusak ibadah ini di dunia, ibadahnya rusak ya, artinya batal ibadahnya. Sholat berarti batal tadi, mengulang sholatnya, seperti sholat tidak berhadas tadi. Kalau pahala di akhirat, kadang ada seorang secara teknis sah ya, tapi secara pahala nggak dapat. Nah inilah namanya batal pahalanya. Paham ya? Yang ketiga, pelakunya kekal di neraka. Pelaku syirik kekal di neraka. Allah mengatakan innallaha la'anal kafirin wa 'adda lahum sa'ira. Allah melaknat orang-orang kafir dan menyiapkan bagi mereka api yang menyala-nyala. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapatkan perlindungan dan penolongan. Tentu syirik besar ya. Yang kekal di neraka ini syirik besar. Bisa ditambahkan ya, pelaku syirik besar ditambahkan dalam tanda kurung. Kalau syirik kecil maka tidak kekal di neraka. Tapi kata para ulama, dua model syirik ini sama-sama nggak diampuni sama Allah. Poin keempat, dosa syirik tidak diampuni sama Allah. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni dosa-dosa di bawahnya syirik bagi yang Allah kehendaki. Ya. Kata para ulama, ayat ini dalil bahwasanya syirik dengan dua macamnya tidak diampuni sama Allah. Syirik besar maupun syirik kecil. Yang dimaksud tidak diampuni sama Allah, ini harus dicatat baik-baik. Bukan berarti dia tidak punya kesempatan taubat ya. Bukan berarti dia tidak bisa istighfar lagi. Sudahlah, sudah pokoknya terima nasib, pesimis saja. Kalau udah syirik, udah neraka, nggak ada kesempatan taubat, bukan itu. Dia masih bisa bertobat kepada Allah selama nyawanya belum sampai tenggorokan, selama matahari belum terbit dari barat. Dia bertobat, Allah akan ampuni. Ya, nasib ini berlaku bagi mereka yang membawa dosa syirik sampai ke alam kubur. Nah, ya, bahwa dosa syirik ke alam kubur pasti sudah itu azab. Kalau dosa selain syirik masih 50-50, mati. Dia bawa dosa misalnya ya, nyolong duit wong, ngutang ra dibayar. Itu terserah Allah nanti di akhirat. Bisa dengan kedermawanan Allah, tak bayarin di akhirat gitu kan. Kamu itu mungkin orang ini punya amalan rahasia yang luar biasa sehingga Allah berikan rahmatnya, dosa-dosanya diabaikan sama Allah kan. Ya, Allah yang bayar. Jika Allah ampuni, atau Allah berkehendak lain, kamu ini harus bayar pakai pahalamu. Ya, kalau nggak cukup berarti dosanya dia dipikul sama kamu, sehingga kamu harus neraka dulu, dicuci dulu gitu. Itu terserah Allah. Kalau dosa selain syirik, maksiat itu masih 50-50 itu. Bisa langsung Allah maafkan, masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Bisa Allah mampirkan dulu di neraka. Gitu.
terserah Allah SWT. Makanya Allah katakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampuni dosa di bawahnya syirik liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Nah, dosa ini mencakup syirik besar, syirik kecil. Kalau syirik kecil berarti riya. Dia riya atau ujub, bahwa mati, belum bertobat, ya sudah, itu tetap azab. Nah, itu azab. Ya. Makanya kita beristighfar pada Allah dengan doa yang Nabi ajarkan tadi, wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku meminta maaf kepada Engkau dari perbuatan syirik yang saya tidak sadari. Kadang-kadang kita jatuh riya, kita nggak sadar, ya nggak? Jatuh ujub, kita nggak sadar. Ya. Kadang-kadang sadar, kadang enggak. Ya. Kalau sadar langsung istighfar. Kalau enggak, kita beristighfar kepada Allah dari semua dosa yang kita tidak sadar. Ya, astagfirullahaladzim. Setelah kita tahu bahaya syirik, maka kita perlu apa itu syirik, supaya kita tidak terjatuh dalam bahaya besar ini. Pemahaman yang benar terhadap hakikat syirik kita akan pelajari melalui 4 kaidah. Nah, kaidah ya. Kaidah pertama, jam berapa? Jam 11. Sudah cemas ini, cukup enggak ini? Bismillah ya. Kaidah pertama, tauhid rububiyah tidak cukup memasukkan seorang ke surga. Ya. Tauhid rububiyah tidak cukup memasukkan seorang ke surga. Ya. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah itu adalah tauhid mentauhidkan Allah pada perbuatan-perbuatannya. Objek tauhid rububiyah itu perbuatan Tuhan. Supaya kita bisa paham betul tauhid rububiyah ini, kita akan jelaskan 3 macam tauhid. Karena pemahaman kita terhadap tauhid rububiyah itu akan memahamkan kita tentang hakikat syirik. Ya. Ada 3 macam tauhid. Yang pertama rububiyah, itu mentauhidkan Allah pada perbuatan Allah, seperti mencipta, Allah saja yang bisa mencipta, memberi rezeki, hanya Allah yang bisa memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, hanya Allah yang bisa itu semua. Menciptakan alam semesta ini Allah. Ketika kita meyakini seperti itu, berarti kita sedang mentauhidkan Tuhan dengan cara rububiyah. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu mentauhidkan Allah melalui perbuatan kita sebagai hamba. Ya, seperti kita menyembah Allah, ya, sholat, ya, sedekah, puasa, doa, tawakal, itu semua ditujukan kepada Allah. Semua ibadah yang kita lakukan, ya, itu kan perbuatan hamba, ditujukan kepada Allah, itulah namanya tauhid uluhiyah. Ya, dalam kata lain, uluhiyah itu sama dengan tauhid penyembahan, tauhid ibadah atau tauhid penyembahan. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat adalah menetapkan seluruh nama dan sifat Allah tanpa mempermisalkan dengan sifat makhluk atau menanyakan bagaimananya. Seorang mendengarkan ayat ataupun hadis yang menceritakan, yang menyampaikan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, yang mulia, sempurna, lalu dia yakini apa adanya tanpa dia permisalkan dengan sifat yang makhluk. Seperti Allah katakan dalam Al-Quran, bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah itu terbentang. Dia yakini ada ayatnya, dan dia tidak mempermisalkan dengan tangan manusia, tangan makhluk. Dia yakin. Ya. Kullu syai'in harikun illa wajhah. Seluruhnya akan hancur di hari kiamat kecuali wajah Allah. Dia yakin Tuhan punya wajah. Ayatnya ada, tapi dia tidak mempermisalkan, tidak menolak juga, tidak menanyakan bagaimana. Pokoknya wis trimo sami'na wa ata'na, karena tidak semua yang ada di alam ini itu bisa dicerna oleh akal manusia. Ada hal-hal yang tidak rasional, ya kan? Dan itu menjadi sumber pengetahuan. Ya, dalam dunia ilmiah pun banyak hal-hal gak rasional itu dianggap sebagai pengetahuan. Ya tidak? Ada yang dosen filsafat ilmu nggak? Ya. Saya kebetulan kuliah di manajemen pendidikan, dia pernah mendapatkan itu. Itu ada sebuah teori kebenaran, namanya apa itu? Intuisi, ya. Intuisionisme, ya. Itu menangkap kebenaran dengan firasat, insting, ya tidak? Biasanya insting itu di luar nalar, ya tidak? Itu kita bilang, kok perasaan saya gak enak ya? Kayaknya kamu gak usah safar ya. Saya khawatir. Perasaan.
Boleh nggak jadi pertimbangan? Hah? Boleh aja. Kalau perasaan itu memang perasaan, insting, murni, tidak dikaitkan dengan apapun. Paham ya? Kalau Leo, jangan ke Jogja deh. Kenapa Mbah? Pokoknya aku tadi lihat ada burung deruk, burung perkutut berbunyi. Enggak dina berbunyi. Ya. Nah itu nggak boleh kalau itu. Kalau sekedar firasat nggak masalah, karena Nabi yang mengatakan wattaqi firasatal mu'min. Hati-hati dengan firasatnya orang beriman. Itu kan insting, intuisionisme itu tadi. Ustaz belajar filsafat? Enggak, saya nggak belajar filsafat ya. Boleh belajar filsafat. Filsafat yang diharamkan itu berkaitan dengan ketuhanannya, teologi. Nah itu nggak boleh. Yaitu tentang awal terciptanya alam. Nah itu biasanya sudah menyentuh teologi, nggak boleh itu. Nggak boleh diyakini. Tapi kalau filsafat selain itu, filsafat ilmu, filsafat pendidikan, filsafat sosial, filsafat politik, ekonomi, silahkan. Yang baik diambil, yang enggak ditinggalkan, gitu ya. Baik, habis ya waktunya. Lanjut ya. Nah, jadi tauhid rububiyah itu mentauhidkan perbuatan Allah. Meyakini tauhid rububiyah saja tidak cukup menjadikan seorang muslim. Kenapa? Karena orang jahiliyah ternyata meyakini tauhid rububiyah. Nah, ini unik Bapak-bapak. Ternyata Abu Jahal, Abu Lahab itu yakin Allah itu Tuhan loh. Allah itu pencipta. Allah itu yang memberi rizki. Mereka yakin. Ya. Tapi kok mereka musyrik jahiliyah? Karena meyakini Tuhan dalam masalah rububiyah saja tidak sah untuk dikatakan seorang itu muslim. Dalilnya apa Ustaz? Itu orang-orang kafir Quraisy. Allah mengatakan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah." Kalau kamu tanya wahai Muhammad kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab dengan yakin Allah. Tapi masalahnya mereka giliran menyembah sama Lata, Uzza dan Manat. Itu. Dia yakin Allah yang menciptakan, beri rezeki, nurunkan hujan, giliran menyembah doa sama dewi ini, nyi ini, nyi itu ya, yai ini, yai itu. Jadi gak manfaat itu keyakinannya. Karena cuma rububiyah. Bahkan iblis saja tauhid rububiyahnya bagus loh. Masya Allah. Ya, iblis saja tauhid rububiyahnya bagus. Ketika iblis menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam, iblis bilang gimana jemaah? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam cuman engkau ciptakan dari tanah. Berarti iblis meyakini siapa penciptanya? Allah. Ini tauhid apa? Rububiyah. Iblis masalah rububiyah, iblis keren dong. Ya. Dia meyakini Allah sebagai penciptanya. Tapi iblis masuk surga enggak? Enggak. Nah, ini nih poin yang sering dilalaikan masyarakat. Ya, kata mereka, tauhid itu sih penting yakin kok. Yakin apa Mas? Yakin Gusti Allah ki ono. Gusti Allah ki pemberi rezeki, Gusti Allah ki Tuhan yang menguasai alam semesta. Ini belum cukup Mas, iblis juga yakin kok cuma seperti itu. Ya. Kenapa kok iblis tidak masuk surga? Kenapa Abu Lahab, Abu Jahal meyakini Allah pencipta nggak masuk surga? Jawabannya adalah karena cacat di tauhid uluhiyah. Artinya ya, tauhid menyembah. Nah, giliran menyembah nggak sama Allah. Makanya dari 3 macam tauhid tadi, puncaknya itu tauhid uluhiyah. Rububiyah itu sebagai sarana untuk sampai ke uluhiyah. Asma wa sifat juga sebagai sarana untuk sampai ke tauhid uluhiyah. Dengan meyakini Allah yang menciptakan alam yang begitu rapi, ya, bahkan kita rasakan dalam diri kita sendiri. Lihat saja yang sederhana, bagaimana peredaran darah yang begitu ruwet, bagaimana sambungan-sambungan saraf yang lembut, tapi bisa Allah sambungkan dengan rapi. Andaikan satu saraf saja yang lembut itu Allah putus, gimana kita? Kita nggak apa, kita bukan siapa-siapa, kita lemah. Saya pernah nengok orang sakit di Sarjito, lalu saya ngobrol sama ibu-ibu di samping saya. Ya, saya tanya, Bu, gerah nopo? Oh, ini putra saya Mas.
Sakit apa putranya? Lumpuh, ya, stroke. Padahal itu masih usia ya SMA, masih muda. Masya Allah, usia SMA sudah stroke. Sebabnya apa, Bu? Itu sebabnya cuma wahing, Mas. Masya Allah. Bapak-bapak tahu wahing ya? Bersin ya. Surabaya kalau wahing bilang apa? Sama ya, bersin ya. Bersin, wahing. Bersin langsung lumpuh, Masya Allah. Katanya ada saraf otaknya putus. Jadi Allah itu kalau nggak jaga kita itu bukan siapa-siapa. Ya. Allah putus saja satu benang yang tipis, yang lembut, yaitu saraf, hancur kita ini. Nikmat Allah betapa besar, betapa rapinya Allah mengatur tubuh kita. Kita belum bicara alam semesta, planet, tubuh kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu sendiri kamu bisa mengenal Tuhanmu dari dirimu sendiri. Ya. Nah, harusnya kalau kita menyadari itu menyadarkan kita ke apa? Menyembah. Ya enggak? Jadi tauhid rububiyah itu fungsinya adalah mengantarkan kita ke tauhid uluhiyah tadi, agar kita menyembah. Idealnya kayak gitu, tapi ada orang-orang enggak idealnya. Tahu Allah mencipta kok enggak menyembah Allah ini. Enggak logis. Logis atau tidak? Enggak logis. Makanya orang itu enggak akan bisa sah syiriknya kecuali harus meninggalkan akalnya. Selama dia masih pakai akal, maka tidak akan sah syiriknya. Nah, ya tidak? Iya. Contohnya tadi tuh nggak logis tuh. Allah menciptakan kamu loh. Kok kamu nggak nyembah Allah tuh? Utekmu gimana itu? Nggak logis. Bahkan ada yang nyembah hewan, ya. Masya Allah, hewan disembah. Profesor, doktor dalam masalah ini menemukan alat itu, alat ini, mobil ini, robot itu. Dia menyembah sama sapi. Dia menyembah sama matahari, gitu ya. Jadi itu nggak logis. Jadi kadang ada orang cerdas akalnya, tapi nggak cerdas hatinya, gitu. Jadi nggak selamanya cerdas akal terus hatinya cerdas, nggak. Contohnya tadi itu, ya. Mendingan nggak cerdas akal tapi cerdas spiritual, ya. IQ biasa-biasa aja, ya. Nggak pernah juara di kelas orang popo, IP-nya biasa. Saya penting bertauhid, ya alhamdulillah, ya. Baik, kita lanjutkan. Singkat-singkat saja sampai selesai, ya. Kaidah kedua, alasan orang-orang musyrik menyembah selain Allah adalah Tuhan yang mereka sembah hanya sebagai perantara penyembahan kepada Allah. Jadi mereka itu menyembah selain Allah. Orang-orang jahiliyah Mekah dulu, Abu Lahab dan kawan-kawan, ketika ditanya, alasannya adalah Allah hanya berhala-berhala ini hanya sebagai mediator, sebagai konektor, supaya menyampaikan pesan kita kepada Tuhan. Kaidah ini menunjukkan bahwa syiriknya kaum musyrikin yang diperangi oleh Nabi lebih ringan daripada syiriknya orang-orang sekarang. Kenapa? Orang sekarang konektornya jadi tujuan, ya. Katanya minta doa sama kuburan, malah kuburannya dijalui doa, ya. Kuburannya dimintai doa, gitu ya. Minta jodoh, minta dilarisi, ya. Mbah tolong larisi warungku loh, wis mati kok, ya. Nah ini sekarang seperti itu. Orang musyrik dulu enggak, hanya ini jadi perantara, konektor saja. Jadi syiriknya orang sekarang lebih parah. Karena orang jahiliyah dulu menyembah selain Allah tujuannya hanya dua. Pertama, sebagai perantara berdoa kepada Allah. Yang kedua, berharap syafaat mereka di hadapan Allah. Jadi tetap tujuannya itu Allah, cuman salah jalan. Ya kan? Mereka jadikan perantara, mereka harapkan syafaat, gitu. Dalilnya, dalil motif pertama yaitu menjadikan Tuhan-Tuhan mereka sebagai perantara. Allah mengatakan ala lillahi dinul khalis, hanya milik Allah lah agama yang murni dari syirik. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang mengambil perlindungan selain Allah, dia berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum, Allah akan memberi putusan di antara mereka. Yuqarribuna ila Allahi zulfa, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, mengapa perantara doa menjadi motif mereka? Karena memang kebanyakan syirik di dunia berkaitan dengan syirik dalam doa. Sebenarnya
mereka jadikan Tuhan Lata, Uzza, Manat itu sebagai perantara semua ibadah ya kepada Tuhan. Tapi yang disebutkan secara khusus oleh para ulama sebanyakan itu doa, perantara dalam doa. Kenapa? Syirik paling banyak terjadi di muka bumi itu syirik dalam doa. Orang bisa nggak syirik dalam hal sujud, orang bisa nggak syirik dalam hal menyembelih. Tetap kalau menyembelih pas kurban, kalau nggak pas akikah lillahi ta'ala. Tapi giliran pas doa ini banyak yang salah di sini. Doa ya kan, berharap, minta pelarisan, minta rezeki, tadi harap-harap. Orang banyak terjatuh syiriknya dalam doa. Dalil motif yang kedua yaitu berharap syafaat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberikan manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan beritahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan di bumi-Nya? Ya, jadi syafaat. Namun pada akhirnya semua itu diperangi oleh Allah. Dua motif ini diperangi oleh Nabi SAW. Dua motif ini bahkan masih menjadi syubhat yang sering dipakai sebagai argumen orang-orang beribadah kepada Allah selain Allah pada zaman sekarang. Ini masih sering dipakai, ya kan? Saya ini kok mas, tetap saya meyakini Allah yang beri rezeki, tapi kan saya minta ini ke wali ini kan, ke kuburan ini, tetap Allah beri rezeki, tapi saya meyakini tetap jimat ini tetap ya, sebagai perantara, wasilah gitu. Nah seperti itu, sama saja itu adalah kesyirikan. Kemudian dua macam syafaat ya, dua macam syafaat ini karena kita tadi bahas syafaat. Tadi contoh syafaat yang salah ya, menjadikan itu syafaat yang diminta kepada selain Allah. Nah itu syafaat yang salah. Syafaat yang benar itu adalah syafaat yang disebut mutsbatah. Itu syafaat benar, syafaat yang sah. Kalau yang tadi namanya syafaat manfiyah, syafaat yang ilegal, yang tidak sah. Nah syafaat yang ilegal atau manfiyah ini adalah seluruh bentuk syafaat yang diminta kepada selain Allah, padahal yang mampu hanya Allah. Kayak tadi berdoa ya, yang mampu mengabulkan doa hanya Allah, tapi dia lewat perantara selain Allah tadi, perantara menyampaikan doa. Nah ini adalah syafaat yang salah seperti itu. Karena Allah nggak butuh perantara itu tadi. Allah mengatakan ud'uuni astajib lakum, doa itu langsung sama aku aja, kata Allah. Langsung berdoalah kepada aku akan kabulkan. Wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid, aku lebih dekat kepada kalian daripada tali sendal kalian. Allah itu dekat. Ya, jangan dianalogikan seperti kita minta kepada presiden ya, atau raja atau gubernur, harus lewat macam-macam ya. Allah langsung bypass, langsung minta sama Allah. Syafaat yang legal atau yang sah adalah syafaat yang diminta kepada Allah. Ada dua syarat syafaat jenis ini. Pertama, izin dari Allah. Allah mengizinkan pada momen ini boleh terjadi syafaat. Nah, jadi ada ACC dari Allah. Ya, momen ini bolehlah, silahkan melakukan syafaat. Contohnya begitu. Momen di saat orang-orang bertauhid masuk neraka, maka boleh di situ syafaat. Kemudian kapan? Momen ketika di surga, orang-orang berada di surga yang rendah, boleh nanti disyafaati naik ke level surga yang tinggi. Ya. Yang kedua syaratnya ridho Allah kepada orang yang diberi syafaat. Orang objek syafaatnya harus orang diridhoi sama Allah. Siapa gitu? Orang yang bertauhid tadi. Meskipun banyak dosanya, tapi kalau tauhidnya nggak batal, dia berhak mendapatkan syafaat. Ya, dia diizinkan mendapatkan syafaat. Masuk neraka, harusnya orang yang masuk neraka. Ya, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, akan dikatakan kepada penduduk surga, siapa yang kamu kenali di antara penduduk neraka itu, silakan beri syafaat. Cuman dikenali saja, kenalan. Masya Allah, pernah ketemu di sini, ketemu di sosmed. Kadang-kadang kenalan sama orang baik itu, bukan kadang-kadang ya, yang namanya kenal sama orang baik itu berkah dunia akhirat. Salah satu jalan syafaat di akhirat itu adalah melalui kenalan tadi. Siapa yang kamu kenali di neraka ini, berilah syafaat, Allah akan berikan izin. Ya, makanya dekati orang-orang yang baik.
Kemudian momen yang tadi terjadi ketika jadi orang mukmin bisa memberikan syafaat, para nabi juga akan memberikan syafaat, bahkan para malaikat juga akan memberikan syafaat kepada orang yang bertauhid masuk neraka. Jadi banyak diskon Allah tuh banyak sekali. Mungkin ada orang yang bergelimang dosa banyak sekali, tapi tauhidnya nggak batal, dia sudah layak masuk neraka, tapi dapat syafaat dari malaikat mungkin, dari temannya mungkin, dari nabi mungkin, akhirnya masuk surga. Padahal ibadahnya jelek banget di dunia, tapi Allah Maha Rahim. Yang penting tauhid jangan sampai batal. Kemudian tadi contohnya yang penduduk surga, levelnya rendah bisa dinaikkan ke atas. Dalam Al-Quran itu adalah contoh syafaat orang tua kepada anaknya atau syafaat anak untuk orang tuanya. Allah mengatakan bahwasanya walladzina nattaba'uhum biimanin dzurriyyatahum alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatna min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman lalu keluarganya juga ikut beriman sama dia, maka Allah akan alhaqna bihim, akan Allah pertemukan nanti mereka di surga dan tidak mengurangi amalan mereka sama sekali. Maksudnya apa? Tidak mengurangi amalan mereka sama sekali. Kata para ulama tafsir, maknanya adalah keluarga yang berada di atas level surga di atas bisa memberi syafaat kepada keluarga yang di level surganya rendah. Ketika dia naik ke atas, harus kalau pakai hitungan dunia kan harus bayar ya. Ini keluargamu di bawah, Mas, ini saya minta bapak saya ikut saya di VIP. Oh iya Mas, tapi harus nombok bayar. Soalnya tadi bayarnya cuma ekonomi, nombok sekian. Logikanya gitu. Tapi enggak, wama alatnahu min amalihim min syai'. Tidak mengurangi sama sekali level derajat surga yang memberikan syafaat tadi. Ya, mereka disatukan. Terjadi kepada orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya. Ya. Yang ketiga, Tuhan orang-orang musyrik. Kaidah ketiga, Tuhannya orang-orang musyrik itu beraneka ragam. Beraneka ragam berarti Tuhannya banyak ya. Beraneka ragam itu berarti majmuk ya. Keadaan masyarakat di Mekah di saat Nabi berdakwah adalah masyarakat yang heterogen dalam hal keyakinan. Ada yang menyembah batu, berhala, pohon dan orang soleh. Namun semuanya dihukumi kafir di mata Rasulullah SAW. Sehingga yang menyembah patung dan yang menyembah orang soleh hukumnya sama-sama musyrik. Ada yang salah paham di masyarakat kita, kalau nyembah wali itu nggak syirik. Syirik itu nyembah berhala, baru syirik. Kalau nyembah wali nggak apa-apa, nyembah kiai nggak apa-apa, orang soleh. Maka jawabannya, nyembah orang soleh, menyembah patung itu sama saja syirik, ya. Tanpa ada keraguan itu namanya syirik. Dalilnya apa Mas? Ya, dalilnya saya sampaikan dalam surah Al-Anfal Mas, buka ayat 39 ya. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Fitnah di sini maksudnya syirik, dan agama seluruhnya hanya milik Allah, ya, bukan untuk selain Allah. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sungguh Allah akan Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Dalil yang lain adalah orang-orang Nasrani, mereka menyembah siapa? Nabi Isa. Nabi Isa kurang soleh apa? Nabi. Tapi tetap syirik. Yahudi menyembah siapa? Uzair bin Allah. Mereka menyembah orang soleh namanya Uzair. Ya. Tapi tetap syirik. Jadi menyembah orang soleh, kiai, menyembah preman sama aja. Menyembah berhala dengan menyembah malaikat, menyembah nabi sama aja syirik. Ya. Kaidah keempat dan terakhir, perbedaan kemusyrikan zaman now atau zaman sekarang dengan zaman dahulu. Zaman now lebih parah daripada zaman dahulu. Karena orang musyrik zaman dahulu syiriknya hanya di saat lapang. Orang sekarang syiriknya saat lapang dan saat sempit. Jadi orang sekarang itu syirik itu nggak tahu waktu. Mau pandemi nggak pandemi pokoknya syirik. Ya. Orang dulu itu kalau syiriknya itu pas lapang saja. Lagi longgar, lagi sehat, nggak ada bencana, syirik mereka. Tapi begitu ada bencana menghimpit mereka, langsung tauhidnya muncul tuh, ya.
fitrah tauhidnya muncul. Berdoa mungkin hanya kepada Allah. Allah katakan, wa idza raqibu fil fulki, apabila mereka naik kapal kemudian diombang-ambingkan oleh badai di tengah lautan, da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka akan berdoa penuh pengabdian ikhlas hanya kepada Allah. Falamma najahum, tapi ketika mereka sudah selamat di daratan, ilal barri idahum yusyrikun, mereka kembali musyrik. Nah, inilah syiriknya orang-orang jahiliyah dulu seperti itu. Ya. Kalau orang sekarang lagi dagangan yang nggak laris, malah tadi pergi ke wong tua tadi, gitu kan, dalam keadaan himpit, gitu kan, bangkrut kalau boleh. Ya tadi, ya itu berarti syiriknya saat sempit maupun lapang. Idealnya ya, ini ideal minimalis ya. Mestinya kalau pas sempit itu nggak syirik, karena kalau pas sempit itu naluri apa ya namanya, naluri manusia berkaitan dengan Tuhannya, dalam mengenal Tuhan itu muncul. Biasanya orang kalau kepepet kan jati dirinya muncul, ya tidak? Ya idealnya seperti itu. Ya. Makanya orang-orang kafir tadi begitu di tengah lautan, mereka hanya berdoa kepada Allah. Begitu di pesawat, nah, pesawat itu turbulence, goncangan, ya, itu semuanya ingat Allah, ya Allah, ya. Begitu turun baru kembali kepada habitat asalnya. Ada orang sekarang pun masih ada yang seperti itu, ya kan? Masih ada. Tapi yang syiriknya saat sempit dan lapang juga banyak sekarang, ya. Bencana malah menyembelih kebo. Ya. Gunung berapi, patuk-patuk malah nyembelih kebo kemudian diberikan. Nah, harusnya kan itu peringatan Tuhan loh, supaya enggak syirik. Ini sebabnya adalah karena dosa kita. Bencana datang malah direspon dengan dosa tambah lagi. Mungkin nantang Gusti Allah, ya. Naudzubillah. Nah, itulah parahnya syirik orang sekarang. Artinya kita hati-hati ya dengan kesyirikan. Zaman sekarang itu lebih parah daripada syirik yang terjadi zaman dahulu. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan 4 kaidah. Jam berapa? Dan sholat zuhurnya di mana, Mas? Oh, di sini ya. Hadiahnya sudah terbagi semua? Oh, sisa 3 ya. Ini untuk menunaikan amanah ya, sebelum sholat zuhur saya ingin membagikan 3 hadiah. Nah, sekarang giliran saya yang bertanya ya. Jadi saya ditanya, sekarang bertanya. Pertanyaan pertama, sebutkan poin pokok yang menunjukkan pentingnya tauhid. Ya, sebutkan 2 alasan pokok yang menunjukkan tauhid itu penting. Bisa dipahami pertanyaannya? Ya, silakan yang menjawab ngaju. Ya, monggo Mas, silakan. Ya, berdiri ya Mas ya, biar kedengaran. Ya, kedua, Masya Allah, benar ya. Yang pertama alasannya karena tauhid ini menjadi ajaran seluruh nabi. Kemudian yang kedua, tauhid menjadi tujuan diciptakan jin dan manusia. Hadiahnya nanti silakan ya. Baik. Hafal nggak? Nanti lupa Mas ya. Ini Mas ya. Tadi silakan aja hadiah, nggak lupa. Monggo Mas, hadiahnya silakan. Ya. Terus tadi Pak siapa? Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, pertanyaan kedua, sebutkan 3 macam tauhid. Ya. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Benar. Gampang tuh pertanyaannya. Kemudian yang terakhir. Nah, yang terakhirnya agak susah ya. Dapat agak susah dikit lah. Nah, sebutkan 2 kaidah dalam memahami syirik yang sudah kita pelajari. 2 saja. Siapa?
Dua kaidah. Silahkan. Open book gak apa-apa. Ya. Allah. Ya, silakan Pak. Udah open book loh. Terakhir. Ya. Ya. Yang kedua, alasan orang musyrik menyembah selain Allah adalah Tuhan yang mereka sembah hanya sebagai perantara. ya, jadi yang pertama tadi tauhid rububiyah tidak cukup memasukkan orang ke surga, atau dalam kata lain tidak cukup untuk menjadikan seorang itu Islam Muslim. Yang kedua, orang musyrik dahulu menjadikan Tuhan selain Allah itu sebagai perantara. Ya, barakallahu fiik. Silahkan hadiahnya. Baik, sudah cukup ya, insyaallah kita cukupkan sekian. Kita tutup nanti dengan sholat zuhur berjamaah. Wudunya di mana? Wudunya sudah disiapkan di bawah ya. Sholatnya nanti di ruangan ini ya. Kita sholat jamaah di sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Apabila ada kebaikan dari Allah, kalau ada kekurangan dari diri kami pribadi dan godaan setan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah telah selesai